Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini merupakan video pembelajaran mata kuliah analisis real ya untuk materi barisan bilangan real dan limit barisan bilangan real ya. Jadi ini merupakan materi 2 pertemuan, nanti akan saya bagi menjadi 2 video. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu barisan bilangan real ya. Jadi secara definisi ya. Sebentar. Secara definisi aljabar bilangan real ya. Jadi fungsi yang memiliki daerah asal himpunan ya, semua bilangan asli itu yang disimbolkan dengan N ya, dan daerah hasil termuat dalam himpunan semua bilangan real. Jadi sebenarnya barisan itu merupakan bagian dari fungsi ya. Jadi kalau kita simbolkan seperti ini, barisan bilangan real misalnya X ya, adalah fungsi X ya, yang memetakan N ke R, atau fungsi yang memetakan N ke R. Jadi barisan itu merupakan fungsi pemetaan ya. Misalnya di sini saya gambarkan. Nah, kalau dalam fungsi itu biasanya kan kita buat diagram seperti ini ya. Nah, kita buat diagram seperti ini misalnya ya. Di mana misalnya ini adalah N ya. Kemudian ini adalah R. Nah, fungsi X itu adalah fungsi yang memetakan N ke R. Jadi ini adalah X ya. Misalnya di sini nanti ada bilangan pertama di sini ya. Ini domain pertama. Nah, sampai ke N ya nanti. Itu nanti akan dipetakan ke R ya. Misalnya di sini hasilnya itu adalah X1 misalnya ya. Ingat kalau dalam buat fungsi harus ada titik-titik ininya ya. Kalau tidak dibuat titik-titiknya berarti bukan pemetaan fungsi. Ini berarti xn. Nah, ini akan dipetakan nih. Dipetakan ya nanti sesuai dengan definisi dari fungsi ya. Nanti ini kita petakan seperti ini. Nah, secara analisis real ya, barisan itu merupakan fungsi pemetaan, di mana yang pertama ini merupakan domainnya, N atau bilangan asli itu merupakan domain, kemudian R atau bilangan real itu merupakan kodomainnya. Kodomain ya. Nah, jadi misalnya di sini nanti ada barisan X ya, misalnya barisan X itu nanti kita buat apa gitu. Jadi X ini merupakan suatu barisan yang memetakan N ke R tadi saya bilang. Jadi 1 dipetakan ke X. Jadi X ini dapatnya dari sini. Nah, jadi X1. Jadi bisa juga atau juga bisa ditulis ini nanti hasil kodomainnya X kecil ya, X1, kemudian ini X2, ini X3, yang ini adalah xn. Jadi ini merupakan unsur-unsurnya. Ini unsur ke-1, unsur kedua, unsur ketiga. Yang ini adalah unsur ke-n. Nah, seperti itu. Jadi nanti ini merupakan definisi awal ya, definisi awal dari barisan bilangan real seperti ini kayak gitu. Seperti ini definisi barisan bilangan real menurut analisis real. Jadi barisan itu merupakan bagian dari fungsi. Nah, kita ke notasi ya. Notasinya ya ini. Fungsi-fungsi yang tadi itu bisa kita notasikan seperti ini. Nah, ini notasinya X besar atau XN seperti ini ya. Atau XN ya. N adalah anggota dari bilangan asli. N besar ini ingat ini adalah bilangan asli, simbol bilangan asli. Nah, penyajiannya ini seperti ada himpunan, mendaftar unsur. Tapi yang harus kita perhatikan di sini, misalnya ini barisan X ya, di mana unsur-unsurnya itu kita tulis dalam pendaftaran seperti ini. Yang harus kita perhatikan ini bukan merupakan kurung kurawal, tapi kurung biasa. Karena ini bukan kurung kurawal. Kurung kurawal itu yang seperti ini.
Nah, karena kurung kurawal yang ini itu untuk menyatakan himpunan. Sedangkan untuk kurung yang biasa seperti ini menyatakan barisan. Nah, seperti itu. Atau bentuk rumus seperti ini. Jadi barisan X tadi kalau kita daftarkan unsur-unsurnya kayak X kecil n. Atau pakai bentuk rekursif. Artinya ada relasi antar suku. Ini pakai rumus kalau kalian tahu barisan dan deret, nah itu kita pakai rumus itu untuk menentukan rumus suku ke n. Jadi misalnya di sini 2xn sama dengan 2xn min 1. Jadi 2 dikali unsur sebelumnya. Seperti itu. Contoh-contoh ya. Kita ke contoh saja biar lebih enak ya. Nah, jadi misalnya di sini diberikan X ya, dipetakan dari N ke R ya. Misalnya di sini N-nya itu ini misalnya di sini. Oke, sebentar ya. Jadi ini di sini misalnya N-nya yang ini. Nah, N-nya yang ini misalnya 1, kemudian di sini 2 misalnya ya. Kemudian di sini 3 sampai N. Nah, kita petakan ke R. Nah, ini buat titiknya dulu. Oke, misalnya ini 1, ini 4, ini 9, sampai ke N kuadrat ya. Ini nanti kita petakan satu-satu. Seperti ini. Nah, penyajiannya adalah bagaimana cara menyajikannya ini ya, penyajiannya. Tadi kan yang pertama dengan mendaftar unsur ya, daftar unsur. Nah, ini X-nya. Ini X, yang ini N, yang ini R ya. Nah, pertama dengan mendaftarkan unsur. Jadi nanti kalau dengan mendaftarkan unsur di sini, kita lihat dulu barisan ini namanya adalah X. Yang kita tuliskan bukan yang 1, 2, 3, tapi yang kodomainnya atau daerah hasilnya. Jadi yang kita tulis nanti di sini 1, 4, 9 ya, sampai ke N kuadrat. Seterusnya seperti itu. Nah, kemudian dengan melakukan bentuk rumus. Nah, bentuk rumus nanti sudah ketahuannya di mana di sini. Yang ini tadi yang N kuadrat, sehingga bisa saya tulis di sini X sama dengan N kuadrat di sini. Nah, maksudnya seperti itu bentuk rumus. Kemudian yang ketiga itu adalah bentuk rekursif. Nah, bentuk rekursif ini kalau X1-nya itu adalah 1, ya kan di sini satunya 1, maka ya Xn itu ada rumus rekursifnya adalah akar dari Xn min 1 ditambah 1 dikuadratkan. Misal nanti kita mau cari X4. Kita buktikan ya, ini X4 ya. X4 berarti ini X4 kurang 1 ditambah 1 pangkat 2. Ini adalah X3 ya, ini X3-nya itu tadi adalah 9 ya, berarti ini akar 9 tambah 1, seperti itu. Nah, akar 9 tambah 1 berarti ini adalah 4. Berarti X4-nya itu adalah 4. Oh ya, dikuadratkan, 4 kuadrat hasilnya adalah 16 ya. Oke. Nah, seperti itu adalah rumus rekursif. Biasanya rumus rekursifnya itu sudah diberikan untuk mencari unsur barisan. Nanti tinggal kita cari menggunakan rumus ini saja, seperti itu. Oke, misalnya di sini lagi ya, kita masuk ke operasi barisan bilangan real. Nah, sama seperti himpunan yang punya operasi,
barisan bilangan real juga punya operasinya tersendiri. Misalnya di sini saya punya barisan X ya, dengan unsur XN, barisan Y dengan unsur YN, barisan Z dengan unsur ZN. Dengan ZN-nya tidak boleh sama dengan 0. Dan semua N-nya ini, yang kecil ini, N yang kecil itu merupakan anggota dari bilangan asli ya, atau N besar. Nah, rumusnya adalah kita menambahkan semua unsur-unsur yang posisinya sama, seperti penjumlahan vektor kalau misalkan di aljabar. Nah, jadi kalau misalkan X tambah Y, artinya nanti misalnya XN tambah YN, X min Y, XN min YN, X kali Y itu XN kali YN, C kali Y. Nah, C ini adalah faktor ya. Faktor itu berupa angka, nanti di sini jadi kalikan semua unsur yang ada di barisan tersebut dengan angka yang diminta oleh soal. Nah, contohnya di sini, dan ada pembagian X min Z. Nah, tadi Z-nya tidak boleh sama dengan 0 ya, karena kalau penyebutnya itu atau pembaginya itu sama dengan 0, maka pecahan ini tidak terdefinisi. Nah, misalnya di sini saya punya contoh ya. Misalnya barisan dari X itu 2, 4, 6, kemudian rumus rekursifnya itu adalah rumus barisannya itu adalah 2N. Ya, kemudian Y itu 1/1, 1/2, 1/3, dan rumus barisannya itu adalah 1/N. Maka misalnya kalau misal di sini kita mau mencari X tambah Y, misalnya ya, X tambah Y, nah berarti di sini kita tambahkan unsur-unsur yang seletak ya. Jadi ini 1/1, kemudian ini 4 ditambah 1/2, ini tambah yang ini ya kan. Kemudian di sini 6 ditambah 1/3 sampailah nanti rumusnya kita tambah. Jadinya di sini 2N ditambah 1/N ya. Nah, sehingga di sini hasilnya nanti adalah 3 ya. Kemudian di sini 4 tambah 1/2 itu adalah 9/2 ya. Kemudian di sini nanti ini adalah 19/3 ya. Sampai nanti rumusnya kita tambahkan, ini nanti hasilnya adalah 2N kuadrat tambah 1/N. Nah, jadi jumlahkan unsur-unsur barisan yang seletak, seperti itu. Atau misalnya kita kalikan dengan 3Y misalnya di sini. Misal yang B 2X. Nah, jadi ini 2. Kita kalikan dengan yang di dalam ini nanti 2N ya ini. Nah, jadinya nanti hasilnya seperti ini. 4, 8, kemudian 12. Kemudian ini adalah 4N nanti hasilnya. Nah, jadi kalikan semuanya dengan 2, seperti itu. Oke, nah ini untuk barisan sudah selesai ya, barisan bilangan real. Jadi unsur-unsur barisan bilangan real cuma seperti itu ya. Tidak ada definisi atau teorema lain. Ada sih teorema lain, sebenarnya yang ini. Nah, yang ini adalah teorema. Tapi penjelasan sederhananya sudah saya jelaskan bahwa untuk penjumlahan barisan ya, misalnya ada 2 buah barisan, itu penjelasan teorema secara sederhananya adalah kita menjumlahkan unsur-unsur barisan yang letaknya itu sama, seperti itu. Nah, nanti di video kedua kita lanjut ke limit barisan bilangan real ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.